Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video simulasi bersama teman-teman saya. Kami adalah dari kelompok Pria Solo untuk memenuhi tugas dari dosen kami. Nah, ini di sini adalah untuk mencari transfer function yang nanti kita masukkan untuk ke Simulink nanti ya. Jadi dimana M-nya sendiri itu adalah massa dari bola yang kita pakai atau ballnya. Kita tuh menggunakan bola pingpong diberat di 0,027 kg. Terus untuk jari-jarinya sendiri ada di 0,02 meter. Untuk gravitasinya memiliki nilai paten di minus 9,8 ya. Lalu untuk L itu adalah panjang beamnya. Panjang beam kita itu ada di 0,3 meter. Untuk offset atau lengan penghubungnya itu dia ada di 0,085 dan nilai momen inersia ada di 2,4 kurang 6. Nah, nanti ini kita enter, dia akan mendapatkan hasil. Nah, hasilnya ada di 2,272 ini yang bakal kita pakai langsung ke Simulink nantinya. Nah, untuk Simulinknya nanti akan dijelaskan oleh teman saya si Hamdan. Oke, untuk pertama-tama kita membutuhkan yang namanya blok konstan. Blok konstan itu berfungsi sebagai nilai referensi atau set point. Lalu disalurkan ke blok sum yang berfungsi untuk menghitung nilai error. Lalu komponen pengendali PID error dari blok sum kemudian dijabarkan ke tiga jalur kontrol paralel, yaitu ada jalur proporsional gain, jalur integral, jalur derivatif. Untuk jalur proporsional gain berfungsi untuk memberikan respon kontrol yang sebanding langsung dengan nilai error. Lalu untuk jalur integral berfungsi untuk mengintegrasi atau mengakumulasi nilai error terhadap waktu. Untuk derivatif berfungsi untuk menghitung laju perubahan atau turunan dari error. Dan selanjutnya akan disalurkan ke kedua blok sum bernilai plus berfungsi untuk menjumlahkan seluruh aksi kontrol dari ketiga jalur di atas dari proporsional, integral, dan derivatif. Untuk komponen outputnya yaitu transfer function yang berfungsi untuk memodelkan dinamika fisik dari objek atau proses yang sedang dikendalikan dan langsung disalurkan ke MUX dan langsung bisa dicek dari scope. Baik, saya lanjutkan. Saya Dito Nugroho ingin menjelaskan tentang sistem kontrol PID pada Simulink. Nah, di sebelah kiri ini terdapat nilai input berupa nilai referensi atau set point sebesar 1. Nah, nilai ini nantinya akan dibandingkan dengan output sistem sehingga menghasilkan error. Nah, error tersebut kemudian diproses oleh tiga bagian utama pengendali PID, yaitu proporsional, integral, dan juga derivatif. Nah, jalur pertama ini adalah proporsional dengan gain KP. Jalur kedua ini adalah integral menggunakan integrator 1/S kemudian dikalikan dengan gain KI. Dan jalur ketiga ini adalah derivatif yang menghitung perubahan error kemudian dikalikan dengan gain KD. Nah, ketiga sinyal ini dijumlahkan menjadi sinyal kontrol yang masuk ke plan dengan fungsi alih yaitu 2,272/S+2. Nah, output plan ini kemudian diumpan balik ke input sehingga membentuk satu sistem yaitu sistem closed loop. Nah, kemudian saya akan melakukan tuning dengan ubahan nilai KP, nilai KI, dan nilai KD untuk kita melihat sistem ini berpengaruh tidak terhadap responnya. Nah, namun di sini saya sudah mencari nilai-nilai yang sistem ini sudah stabil, maka dari itu saya tidak akan menggantinya lagi karena sistem ini sudah stabil. Namun saya akan menjelaskan ketika saya mengubah nilai-nilai di sini. Nah, ketika saya mengubah nilai KP, yang terjadi adalah nilai KP itu ketika diperbesar respon sistem menjadi lebih cepat mencapai set point. Nah, sehingga respon menjadi lebih kecil. Namun apabila
nilai KPI ini terlalu besar, maka overshoot meningkat dan sistem dapat mulai berosilasi sehingga kestabilannya menurun. Nah, kemudian ketika saya melakukan penambahan di nilai KI, ini fungsinya untuk menghilangkan error keadaan tuna atau steady state error ya namanya. Nah, semakin besar KI ini, sistem itu mampu mencapai nilai referensi yang lebih tepat. Nah, namun jika terlalu besar, sistem ini menjadi lebih lambat stabilnya dan overshoot nantinya akan meningkat. Dan ketika saya mengubah nilai KD ini nilai KD ini digunakan untuk meredam perubahan yang terlalu cepat. Nah, penambahan pada nilai KD ini bisa membantu untuk mengurangi overshoot, nah sehingga mempercepat sistem mencapai kondisi stabil. Nah, akan tetapi jika nilainya itu terlalu besar, itu respon sistemnya akan lebih sensitif terhadap noise-nya. Nah, sehingga komposisi ini yang menjadikannya sistem PID ini bisa stabil. Berikut kita mencoba ini. Nah, ini teman-teman hasil dari runningnya. Ini adalah grafiknya. Nah, sistem itu dikatakan stabil apabila nilai output itu akhirnya menuju nilai referensi dan tidak mengalami oscilasi yang terus-menerus. Nah, pada grafik ini ciri-cirinya kurva naik menuju set point dan kemudian menetap pada nilai tersebut. Nah, seperti ini. Ini kan tadi kita sudah mencari nilai dari ini ya, transfer functionnya. Lalu ini kita nyari space state-nya. Space state-nya kita menggunakan sesuai yang kita pakai sebelumnya ya. Ini ada sedikit kesalahan karena ada tambahan dikit. Nanti tinggal kita enter saja. Kenapa di sini ada huruf D? Kita enter dulu ya. Nah, ini nilai-nilai ini nanti kita bakal lanjut untuk ke Simulink untuk di tahap selanjutnya. Nah, ini adalah rangkaian lanjutan dari rangkaian transfer function sebelumnya. Nah, untuk rangkaian ini berfungsi sebagai sistem kendali umpan balik keadaan state feedback control system dengan aksi integral. Nah, oke, lalu ini adalah sinyal masukan yang akan masuk ke sum yang menjadi target nilai yang ingin dicapai oleh sistem. Nah, dari set point kita akan menghubungkan ke blok sum pertama yang dimana plus akan tertuju pada set point. Lalu yang main itu berfungsi untuk membandingkan sinyal referensi dengan output aktual yang dikirim kembali melalui jalur feedback bawah. Dan lalu akan disalurkan ke integrator untuk mengintegrasi nilai error terhadap waktu untuk memastikan tidak ada error yang tersisa saat sistem sudah stabil. Nah, lalu disambungkan lagi ke integrator gain1 yang mengalihkan sinyal hasil integrasi dengan nilai penguatan tertentu untuk mengatur seberapa cepat dan kuat koreksi integral dilakukan. Nah, kita akan masuk ke penggabungan kendali state feedback. Nah, untuk yang ini akan disalurkan ke blok sum 2 di mana di dalamnya itu terdapat plus dan minus. Untuk yang plus berfungsi jadi ini berfungsi untuk mengurangi sinyal aksi integral dengan sinyal umpan balik keadaan berasal dari K-metrik. Lalu yang
Bimetrik ini untuk input yang mengalirkan sinyal kendali U ke dalam sistem plan agar dapat mempengaruhi laju perubahan variabel keadaan I. Nah, selanjutnya kita masuk ke dinamika internal sistem, di mana blok sum berisikan plus. Ini adalah menjumlahkan efek dari input luar dengan dinamika internal sistem keluaran metrik untuk menghasilkan laju perubahan variabel keadaan I. Nah, untuk integrator kedua, untuk mengintegrasikan laju perubahan keadaan I untuk menghasilkan nilai variabel keadaan aktual, sinyal X ini kemudian dijabarkan ke 3 jalur, yaitu jalur atas E-metrik, jalur bawah K-metrik, dan jalur kanan C-metrik, dan akan Nah, lalu outputnya akan kembali menuju ke blok 1 di awal rangkaian untuk terus diperbarui secara real time. Yang nantinya akan menampilkan visualisasi grafik dan hasil aktual output sistem performa transiennya bisa dianalisis di scope. Saya lanjutkan, saya akan menjelaskan bagian ini. Pada bagian ini, saya membuat sistem kontrol menggunakan metode full state feedback atau pengontrol umpan balik status penuh di Simulink. Nah, di sebelah kiri ini terdapat input berupa nilai referensi atau set point. Nilai ini dibandingkan dengan output sistem, sehingga akan menghasilkan error. Nah, error tersebut kemudian diproses oleh integrator 1/S untuk membantu mengurangi error keadaan tuna. Nah, setelah itu sinyal diteruskan ke gain K. Nah, ini merupakan matriks umpan balik status yang digunakan untuk menentukan besar sistem kontrol berdasarkan seluruh variabel keadaan sistem. Nah, dari sini sinyal kontrol kemudian masuk ke model state space ini yang terdiri dari matriks A. Ini menggambarkan dinamika sistem. Matriks B ini menunjukkan pengaruh input terhadap sistem, dan matriks C ini merupakan hasilan atau output sistemnya. Nah, output sistem ini kemudian diumpan balik kembali ke input sehingga membentuk sistem closed loop. Selanjutnya respon sistem ditampilkan pada scope untuk dianalisis. Nah, seperti ini. Nah, sistem ini dikatakan stabil apabila output dapat mencapai nilai referensi dan tetap berada di sekitar set point tanpa mengalami oscillasi yang terus-menerus. Yang pada grafik ini terlihat bahwa kurva naik menuju set point kemudian menetap pada nilai tersebut.